2 hari kemudian ada yang ngetok rumah. Oke. Aku dicari. Karena harus lapor itu di mana, Bro? Imigrasi. Di kantor polisi. Oh. Kantor polisi setempat itu mesti lapor. Pokoknya tiap dari keluar negeri ataupun dari Indonesia, dari mana aja itu, begitu sampai kota kembali ke kota yang kita tinggal itu, kita mesti lapor. Itu ketahuan sama mereka. Hebat ya. Itu langsung diketok rumah. Pagi-pagi, namanya Aryo, ya ikut kami kantor polisi. Ya ikut aja udah. Kamu lupa lapor ya? Iya, saya lupa. Aduh. Itu kejadian kayak gitu. Waduh. Terus lu visa telat sehari juga ya? Dicariin orangnya. Itu nggak bisa main-main. Di sini streng banget. Heeh. Saya 6 tahun nih udah terbiasa ya di sini. Jadi buat saya sih kadang-kadang ngerasa dilema ya kalau balik ke Indonesia gitu. Serba yang ibaratnya bukan underestimate negara sendiri. Saya cinta Indonesia. Tapi alangkah bagus Indonesia bisa maju seperti negara ini. Betul. Dan masyarakatnya tuh mau mendengarkan apa yang baik dari pemerintah. Betul. Itu yang kadang-kadang bisa bayangin lah, ibaratnya epidemik ini mereka bisa tuntas mencoba meredakan epidemik ini dengan cepat gitu, dengan sigap. Oh, kalau menurut Bro di Cina lebih cepat prosesnya daripada di Indonesia kalau Bro lihat dari berita di Indonesia. Oh ya. Sekarang Jawa Timur jadi zona hitam Bro, bukan zona merah lagi, zona hitam Bro. Jadi di sini persebarannya paling kencang. Surabaya ya, paling kencang sejatim. Nah, wong saya lihat sebenarnya di warung-warung itu loh, yang isi kursi panjang loh Bro, tahu ya? Itu duduk-dudukin 6 orang dempet-dempetan. Nggak pakai masker semua, aku langsung pegang kepala, mateng aku. Bisa bayangin Bro, berapa populasi di Cina, kayak di kota ini aja ya, kota Chongqing. Begitu epidemik datang, semua langsung himbauan, tidak boleh ada yang keluar rumah boleh 1-2 hari sekali, cukup 1 orang dalam 1 apartemen. Oh, ya itu terus. Itu hanya untuk beli makan. Jadi yang hanya boleh buka pada saat epidemik tinggi itu supermarket sama minimarket dalam keadaan high security. Gitu loh. Sama apotek. Jadi, ya Bro keamanan, ya? Apotek rumah sakit pasti buka. Apotek rumah sakit. Bisa bayangin, untuk minimarket aja itu nggak boleh masuk ke dalam, harus berdiri jarak 1 meter, 1 meter lebih ya. Itu yang ngejual di depan, di dekat pintu masuknya, nggak keluar, ngomongnya jarak jauh. Nanti mau beli apa, mana dia ngambilin, taruh di keranjang gitu, kasih, scan barcode, bayar. Gila. Sampai segitunya ya. Itu kayak gitu. Supermarket juga begitu. Supermarket kita boleh masuk, dicek dulu semua, sterilisasi segala macem gitu, baru kita boleh masuk. Jadi nggak semudah. Maksudnya itu, dan masyarakatnya nggak komplain. Nggak ada yang protes, demo. Nggak ada yang protes, nggak ada yang komplain. Buat mereka mau masuk apartemen, kalau nggak punya kartu izin, itu kartu izinnya itu ada kotak-kotak ketahuan kita. Kalau baru keluar hari ini, besok keluar lagi, itu nggak boleh, ketahuan. Oh, sampai segitunya ya. Wow. Kalau rumah pribadi Bro gimana? Kan bisa kabur. Tiap hari keluar, ganti-ganti orang juga bisa. Kalau rumah pribadi kan komplek ya. Kayak komplek terus. Oh, depan komplek ya kan? Itu dijaga itu. Depannya komplek dijaga. Itu kan kejadian kayak di Wuhan. Di Wuhan itu kan semua itu di barikade. Satu kota itu di barikade. Bener. Gitu. Nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Ya, sampai tol aja dijaga militer itu saya lihat Bro. Udah di Chongqing.
Di Chongqing itu semua airport di barikade, jalan tol barikade, kereta tutup tidak beroperasi, bus aja nggak ada yang jalan. Itu kalau naik mobil online car itu antara driver sama kita itu di-cut sama plastik. Mobil online car ada di YouTube saya. Oh ya, siap-siap. Ada di YouTube saya. Nanti minta link YouTube-nya juga saya pasang di sini bro, di video ya. Boleh. Jadi bro ceritain tentang itu ya, kehidupan di Cina saat epidemik gitu ya, semua. Iya, saat epidemik itu saya coba bikin video saat epidemik gitu. Nah, terus yang sampai gym aja. Gym kenapa bro? Sampai gym kan saya kan penggemar fitness ya. Saya nama fitness. Gym aja sampai sekarang itu nggak boleh olahraga kalau nggak pakai masker. Bro tak lihat tuh mirip Deddy Corbuzier loh lama-lama. Bisa aja. Iya, besok kita GCI kan, saya ikut GCI bro. Ini kayak organisasi pengusaha muda. Nah, pas tanggal 7 ini hari ini tanggal 7 ya. Nah, hari ini kita mau wawancara Deddy Corbuzier bro. Beneran bisa mirip banget. Nanti tak tunjukin fotonya ke Bro Deddy. Persis loh, mirip banget. Wah, to be honest loh, saya ngefans loh sama dia. Oh iya. Dia tuh ibaratnya perjalanan dia itu di bidang entertainment tuh hebat. Dia dari susah loh. Dia bukan dari keluarga yang ibaratnya kaya raya ataupun dulunya tuh dia benar-benar berjuang gitu. Sampai bisa seperti itu. Saya salut sama behaviornya dia, attitude-nya dia seperti itu sekarang itu ya karena dia ngerasain bahwa keras ya, karakter yang keras hidup banget. Gitu. Hidup itu memang nggak semudah yang kita pikirkan. Gitu. Ya kesannya ada yang bilang dia kesannya kayak arogan gitu bro. Kalau menurut bro itu apa? Bukan arogansi atau? Bukan, kalau dibilang arogan, nggak juga arogan ya. Itu salah satu bentuk karakternya dia gitu loh, karakternya dia. But to be honest ya dia orangnya sih asik-asik aja gitu loh. Sebenarnya asik-asik aja. Melihatnya seperti itu. Tapi bagaimanapun itulah yang membentuk image-nya dia gitu. Gitu. Image-nya dia pun orang, to be honest, nobody hate him gitu. Gak ada orang yang membenci dia sebenarnya walaupun dia seperti itu. Karena apa yang dia katakan, dia omongin itu benar sebuah kenyataan. Ya dibilang smart people ya, he is a smart people. Iya. Ya semoga dari video ini nanti bro diundang ngobrol sama Deddy Corbuzier bro. Nanti tak posting. Saya langsung nggak tahu mau ngomong apa. Mungkin bro nyanyi aja, gak usah ngomong. Jadi ini lagu buat kamu. Moga-moga tak doain. Amin. Nanti coba tak chatting. Ini ada penggemar mirip bro. Coba nanti ini ada videonya gitu. Tak yakin. Saya big fans loh, benar-benar big fans sama dia karena ibaratnya hebat lah dia. Iya, saya juga lihat dia sangat luar biasa. Dia secara nggak langsung itu punya cara lain untuk memotivasi orang untuk maju gitu. Dengan cara bahasanya dia sendiri. Yang melihat orang mungkin itu arogan, that's not arrogant. That's example gitu. Lo kalau mau maju ya lo harus seperti ini gitu. Iya. Lo harus begini, dedikasi lo. Teguran keras lah bro ya, dia itu teguran keras gitu ya. Itu dedikasi gitu loh. Bahwa hidup ini memang nggak mudah. Gitu. Hidup ini keras. Kita harus berjuang. Ibaratnya memang harus berjuang. Aku mau tanya bro, di Cina kan ada banyak supermarket yang tanpa penjaga bro. Nah kondisi saat COVID ini gimana sana? Nggak mungkin bisa buka juga kan? Orang juga takut. Sekarang ini itulah ada beberapa supermarket yang nggak pakai penjaga gitu ya. Karena kebanyakan sih bukan supermarket besar, tapi supermarket kecil ya, medium supermarket. Bukan. Nggak dibilang minimarket juga sih, karena ada di dekat rumah saya ini dia medium size, nggak sebesar supermarket, bisa jadi nggak pakai penjagaan gitu ada.
ada di sini. Ya itu ngeri juga ya, ibarat ya sampai sekarang deh. Akhirnya kita memperhatikan diri kita sendiri. Saya kemana-mana bawa disinfektan, saya bawa hand sanitizer, gitu, bawa alkohol, pakai masker. Jadi kalau mau beli apa-apa gitu ya, yang udah siap-siap aja deh. Kadang-kadang masih suka parno, ibaratnya masih suka parno pakai sarung tangan yang glove gitu ya, rubber glove gitu, saya pakai. Gitu, karena masih suka parno kayak begitu. Ya kita pengen ibaratnya inilah, kita nggak tahu kan kapan bisa kita kena apa enggaknya, kita juga nggak tahu kan. Makanya ekstra hati-hati deh. Apalagi ya, ada anak kecil di sana ya. Anaknya bro kan masih kecil. Ya, tapi mereka di Indonesia. Oh, di Indonesia. 2 orang anak aku di Indonesia. Oh, iya. Nggak sama aku di sini. Ya itulah, mesti hati-hati banget ya di sini, apalagi melihat kepedean mereka ya. Mereka tuh sangat pede gitu loh. Udah kembali ke habit yang sebelum adanya epidemik. Itu yang saya ngeri gitu. Indonesia maksudnya gitu. Ya? Bukan, di sini. Oh, di sini, di Cina juga gitu ya. Indonesia sudah gitu sih. Nah, itu jangan, makanya saya jangan anggap hal ini deh ya, ibaratnya ya kalau udah mau mati aja kan takdir tuh ya, nggak begitu juga kali ya, nggak begitu gitu loh. Kalau bunuh diri ya gimana ya Allah ngasih kita otak, pemikiran untuk berusaha gitu loh. Kalau kita nggak jaga ya jangan bilang ya gue udah kena virus ya, ini kan takdir Allah ya, bukan begitu. Bukan begitu, karena lu nggak hati-hati. Ya itu maunya dia sendiri. Ya karena lu nggak hati-hati, udah gitu aja, simple. Kalau lu hati-hati, lu nggak akan mungkin kena. Jangan bilang ini sebuah takdir gitu loh, takdirnya Allah ya. Namanya gue kena, oh ya gue kena virus nih, kayak ini ya, gimana dong, udah takdir lah. Nggak begitu, lu nggak hati-hati. Allah nggak mau lu sakit kok. Itu ciri orang nggak sukses bro, menyalahkan orang lain, selalu mencari alasan di luar dirinya sendiri, biasanya kayak gitu. Yes, itu betul. Itu betul banget. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu begitu. Setiap hal yang terjadi pada kita itu semua adalah karena kita, itu harus kembali ke kita dulu. Karena kalau kita nggak memperbaiki diri ya, kita nggak bakalan pernah maju. Kita nyalain orang terus, selalu ada alasan untuk itu. Iya kan, ya? Kita kalau kita bicara takdir itu beda lagi lah. Ibaratnya kalau takdir itu ibaratnya ya udah, Allah mau cabut nyawa lu besok berbagai macam caranya, tapi dengan yang kita tidak tahu gitu loh. Ibaratnya ya udah besok lu gue jalan kaki nggak tahu kenapa, padahal kosong, atau tiba-tiba ada mobil ngebut lu ketabrak, bisa jadi begitu. Ataupun lu tidur nggak bangun lagi, Allah ada waktunya lu cabut nyawa lu. Itu that's takdir, itu bisa juga. Tapi kalau semuanya sekarang dalam keadaan epidemik ini, lo masih duduk ibaratnya kita masih duduk bersamping-sampingan kayak gini, kita nggak tahu yang ujung sana kena ini kan. Harus jaga jarak, harusnya jaga jarak, kita nggak jaga jarak, bodoh deh. Kena aja. Itu kan berarti kan cari masalah sendiri dong. Tapi kalau saya lihat ya di sini ya, kadang-kadang bikin saya empot-empotan juga kadang-kadang kalau lagi keluar gitu kan. Gila ini orang pede banget, buka masker, pada minum-minum, ambil makan, minum bir apa segala macam. Ya kembali ke habitnya mereka. New normal itu tadi ya. Cuman kalau misalnya kita terus seperti itu bro, itu akan berdampak pada ekonomi, betul ya? Setuju ya bro ya? Nah, di satu sisi pemerintah juga mikirin ekonomi, di satu sisi pemerintah juga memikirkan penyebaran virus. Nah, kalau virus ini dihentikan penyebarannya secara lockdown, ekonominya mati, orangnya bukan mati karena virus, tapi mati karena kelaparan, bro. Gimana kalau pendapat bro? Ada hubungannya dengan teknologi ya. Sorry nih, saya bisa ngomong seperti itu dengan saya lihat yang ada di sini ya. Banyak orang di sini kehilangan pekerjaan. Banyak orang di sini yang akhirnya susah untuk mencari makan. Betul. Tapi pemerintah di sini nggak diem. Pemerintah di sini memberikan tunjangan, memberikan fasilitas yang sangat mudah. Ibaratnya gini, oke, kamu
punya pekerjaan untuk orang lokal ya, bukan foreigner ya, untuk orang lokal. Kayak orang lokal gitu dengan aplikasi yang namanya WeChat, Alipay, ataupun Taobao gitu ya. As long dia punya ID card, KTP, dan alamat mereka jelas, aplikasi tersebut bisa memberikan pinjaman. Bunganya? Dengan bunganya sekitar 0, berapa persen lah. Per tahun? Ya. Gila. Murah banget. Itu kayak gratis itu. Memberikan hal tersebut kepada masyarakat. Jadi orang itu bisa pinjam uang sampai 50.000 yuan. 100 jutaan ya? Ya, sekitar segitu. Itu bisa dengan cicilan misalnya per bulannya berapa kamu mampu. Berapa tahun. Misalnya kalau per bulan. Periodnya nggak ditentukan dia, bro. Kita yang menentukan. Iya, kemampuannya kita. Wow. Gila ya. Itu bisa seperti itu loh. Itu bisa seperti itu di sini. Makanya untuk masyarakat sendiri kemudahan dari mulai pemilikan kendaraan, pemilikan rumah, properti itu didukung di sini. Walaupun kita kerja gaji cuman kayak orang lokal, average-nya gaji itu 3.000 yuan per bulan. Itu paling kecil. UMR. UMR 6 juta. 3.000 yuan, 6 juta. Itu diberi kebijakan-kebijakan. Jadi bagus ya. Untuk rumah yang namanya orang lanjut usia sendiri itu udah benar-benar free. Iya. Nah, transportasi gratis. Semua transportasi, rumah sakit. Tapi mereka dapat tunjangan. Selain dapat tunjangan, nah anehnya nih. Semangat dari orang tua di sini umur 60 tahun ke atas itu masih mau kerja. Walaupun cuma jadi tukang bersih-bersih di tempat restoran, kayak tukang bersih-bersih, ya dimanapun. Kalau bro perhatiin, mau di hotel, kayak mau di bar, di klub, di restoran, yang ngebersih-bersihin pasti orang tua. Karena mereka pengen dapat lebih, nggak mau tergantung sama pemerintah aja, walaupun dapat tunjangan, tapi juga mereka pengen dapat gaji yang lebih gitu. Mereka dapat sebulan 3.000 yuan aja. Luar biasa ya etos kerjanya ya. Mindsetnya berbeda banget loh. Biasanya yang udah dapat itu pasrah malah, bro. Kalau bisa aku nggak usah kerja terus, dapat tunjangan terus ya kan. Biasanya kan orang mikir kayak gitu. Beda banget begitu. Ya. Tapi kalau di sini beda. Itu yang makanya aku kadang-kadang memperhatikan selalu kagum ya dengan masyarakat setempat. Yang namanya kalau dibilang mereka pekerja keras, oh yes, mereka pekerja keras. Nggak peduli pekerjaan itu apa, mereka akan lakukan. Wow. Ya ibaratnya kultur say sorry ya, kultur di Indonesia sendiri, budaya Indonesia itu banyak yang dari sini loh. Gitu ya, apa aja bro? Mungkin kalau kamu record, kamu post di YouTube, ini bisa orang bakal inin saya. Maksudnya bukan apa ya, ibaratnya nggak mungkin kayak gitu. Itu dari Indonesia, itu nggak bisa, itu nggak akan percaya. Makanan capcay. Bukan, semur. Serius, semur dari Cina? Aku aja nggak tahu, bro. Nggak ada yang percaya. Semur. Orang bilang semur dari Indonesia. Ada restoran saya di bawah. Apa? Ada restoran di bawah. Oh, restoran di bawah. Saya ke bawah, saya pesen yang kok dari mulai struktur warna kayak semur ya. Coklat kayak gitu kan. Bukan semur nih. Saya pesen semurnya sama telurnya. Ayam semur sama telurnya. Saya makan. Saya di situ sampai ini nggak mungkin. Saya bilang ini nggak mungkin. Itu rasanya semur, bro. Semur. Apa nggak kebalik, bro? Jadi orang Indonesia yang ke sana bikin semur, terus bumbunya ditiru sama orang sana.
I hope so like that. Uh-huh. I hope so like that. Tapi begitu saya tanya sama beberapa orang, sama teman saya, orang sini, mau yang tua, mau yang muda, ini dari zaman dulu udah ada. Gila, aku aja nggak tahu bro. Aku memang tahu kayak ada semur-semur gitu, tapi aku udah nggak sampai sekritis bro. Iya ya, kalau dipikir-pikir dari mana asalnya ya. Ternyata bro sudah mendalami ya. Gak usah jauh-jauh deh. Kita bicara tumis kangkung. Dari situ juga? Di sini ada bro. Dan sudah ada dari dulu. Tumis kangkung, tumis toge, apa segala macam. Kita nggak bisa deny namanya tahu itu dari Indonesia. Enggak, tahu itu dari sini. Oh iya? Baru tahu loh. Thank you knowledge-nya loh bro. Kok bisa bro? Jangan bilang tahu. Tahu dari sana. Kok bisa? Tahu itu bukan dari Indonesia. Tahu itu dari Cina. They the only one make tahu pertama kali di dunia. Chow tofu pernah makan bro? Tahu yang bau itu loh. Chow tofu. Iya. Di Indonesia kan ada itu ya? Iya itu nggak ada. Di sini ya namanya di Indonesia berbagai macam tahu. Nggak banyak. Betul. Di sini komplit. Di sini komplit. Ini kain tahu ada. Mau tahu apa? Kayak tahu pongen di Indonesia gitu yang ada di sini. Yang kosong tengahnya gitu ya? Kosong tengahnya ada di sini. Tahu putih gitu, tahu putih yang agak tebal gitu, ada di sini. Mau tahu apa? Ada segala macam tahu di sini. Makanya kadang-kadang orang bilang Cina itu tidak memengaruhi kebudayaan Indonesia. Itu udah ada dari dulu. Udah ada dari dulu namanya budaya Cina udah masuk di Indonesia. Iya. Cheng Ho yang bawa juga kan Muslim juga ya. Terus Wali Songo katanya juga ada. Sunan Gunung Jati. Istrinya putri dari Cina. Oh. Zaman Ming Dynasty. Wow. Itu ada bukti. Di Cirebon. Lihat aja budayaannya. Ada budayaannya kan di situ. Iya. Dari zaman Sunan Gunung Jati. Jadi kalau kata orang, belajarlah sampai ke negeri Cina. Oh, that's correct. Itu betul. Itu nggak bisa ditungkiri. Baru tahu banyak loh knowledge Bro Aryo ini. Itu benar. Di zaman kita pada zaman dulu masih perang antara perang saudara. Misalnya Majapahit apa segala macam ya kan. Pada zaman dulu. Bayangin mereka udah bikin alat pendeteksi gempa. Ada bro? Itu ada di Cendu. Di museum di Cendu. Itu zaman dinasti apa aku lupa. Itu ada alatnya tuh. Pendeteksi gempa zaman dahulu. Seismograf zaman dulu. Gila ya. Itu ada di Cendu. Aku ndelok pakai mataku, aku geleng-geleng kepala. Makanya kadang-kadang orang mengetahui tentang Cina, mungkin itu kan Cina itu kan sukanya ngopi, bikin kopi. Iya. Kopi satu batang. Iya. The good thing about copying something, kamu bisa buat yang lebih bagus daripada yang kamu copy nanti. Meng-create. Akhirnya meng-create segala macam. Dari hasil copy tersebut yang lebih baik dan lebih bagus. Itu yang dilakukan oleh orang sini gitu. At the end mereka memegang ekonomi, memproduksi segala macam yang akhirnya bisa lebih bagus dari barang yang aslinya. Iya dong. Kita nggak bisa pungkiri. Buat saya tidak membela negara manapun ya. Maksudnya, saya cinta Indonesia. Saya hanya berpikir kita bisa kok kalau kita mau. Betul. Untuk ekonomi ya. Untuk kemajuan ekonomi segala macam. Seperti negara ini. Kita bisa. Mengcopy, bedain aja dikit supaya nggak kena hak paten. Selesai kok. Iya. Mau nuntut apa? Beda hak patennya. Ukuran boleh sama. Hak paten bodinya, ininya beda. Ininya beda. Ya. Ini buat seperti itu. Betul. Nah, bro ini hari ini gak kerja? Kan Sabtu ini lagi kerja rame-ramenya. Nanti malam ya. Rame-ramenya ini. Udah rame ya sekarang ya? Nggak ada social distancing di dalam sana? Wah, udah nggak ada. Aku aja pribadi di social distancing itu aku pribadi tos.
Setiap kali break tuh ya gue tak lari kemana gitu ya, pokoknya yang agak-agak jauh dikit deh gitu. Kalau di stage kan udah distensi kan ya. Nah nanti begitu pas break itu aku cepat turun dah ke belakang, keluar dewean dirinya. Lu bro vokalis atau basis? Aku drummer. Oh drummer, enak aman lah, dilindungi oleh drum. Iya. Ada gapnya kan, ya kan? Nggak bisa deket-deket, jangan deket-deket. Ya. Wah gila ya berarti ya. Kalau di Indonesia masih mending sih, maksudnya ya kalau di tempat-tempat seperti itu kayak bar itu belum buka ya memang, cuman kayak mall itu sudah maksimum 25% dari kapasitas ruangan. Jadi kalau ruangannya itu 100 meter persegi ya cuman boleh ada 25 orang di dalam situ. Terus juga flow juga diatur bro. Jadi satu arah semua sekarang, nggak boleh papasan. Jadi kan ada 2 jalur biasanya, harus muter kamu gitu. Jadi bagus kan nggak? Ya, itu lebih baik. Ngobrol, muncrat muka. Ya, itu lebih baik begitu. Lebih bagus begitu. Saya harap bisa lebih ini cepat pulih deh. Iya, di Indonesia. Kita semua juga harap gitulah bro. Ekonomi terdampak. Saya juga bukan refleksi bro. Susah itu gimana? Nggak mungkin social distancing pijet kan? Jarak jauh gini Zoom. Iya. Pijet. Aku kemarin lihat video-video ada master apa sih namanya itu yang di Malaysia tuh yang betulin struktur tulang. Chiropractor bukan? Ya chiropractor ya itu ya. Yang betulin itu. Itu juga lagi ini ya katanya ya. Sekarang itu lagi naik ya. Iya lumayan. Karena ibaratnya benar-benar ngerapihin gitu kan posisi struktur badan gitu. Berhubungan sama saraf soalnya bro. Ada chiropractor juga. Ada di Surabaya. Aku mau deh nanti aku mau ketemu kamu sekalian, kita ketemuan lah. Aku pasti. Tusuk jarum juga ada bro. Tusuk jarum bagus juga. Ada ya. Aku pernah batuk bro. Batuk kecetit bro. Gila nggak? Jadi bersin apa batuk? Pokoknya gitu. Tiba-tiba tuh lampu gogo itu tak gitu bunyinya. Terus gak bisa duduk, gak bisa berdiri. Mateng kan. Sakit kalau mau duduk, sakit kalau mau berdiri. Akhirnya tak bawa ke sana, ditusuk sekali, keringat dingin keluar semua, bengkak sedikit, udah sembuh setelah itu. Keren bro. Wah, paten tuh. Jago ya. Dan gak mahal, dia memang sedikit pengabdian mungkin ya. Boleh, aku udah lama gak ke Surabaya, aku pengen Surabaya. Atau mau sama kamu ya? Siap bro. Ngobrol jalan-jalan. Ya, siapa tahu kita ada ide-ide kita bisa bikin bisnis. Boleh banget bro. Kita harus kolaborasi. Zaman kayak gini kita bekerja sendirian mati bro. Semua sudah korporasi dan kolaborasi. Oh iya, itu betul. Aku sih untuk kalau koneksi cari-cari apa gitu di sini masih bisa bantu lah, masih bisa inilah kita. Dan juga aku baru kemarin ngobrol sama teman dari Taiwan juga. Ada beberapa, siapa tahu bisa jalanin making sesuatu yang bisa di Indonesia. Betul banget bro. Ada pepatah Cina juga ngomong bro. Tapi aku lupa Mandarinnya, cuman Zhuge Liang tahu ya. Penasehat di 3 kerajaan yang paling terkenal Zhuge Liang. Nah, Zhuge Liang itu kalah dengan 3 orang gembel bro. Itu pepatahnya. Jadi 3 orang lawan 1 orang itu menang 3 orang pemikirannya. Jadi kita semakin banyak dan kita satu visi yang penting ya. Kalau tiga visi ya sama sendiri, musuh-musuhan sendiri kan. Buat apa? Iya betul. Itu betul. Ya Chengdu itu juga 3 kerajaan jadi 1. Oh. 3 kingdom become 1. Banyak histori loh di Chengdu tuh. Nggak usah jauh-jauh ke Beijing, ke Shanghai, dari Chengdu aja dulu. Di sana saya biasa lihat panda doang, bro. Itu, orang Indonesia kalau ke Chengdu tuh mau lihat panda doang. Terus pulang. Nggak mau ngeliat yang lain. Bener, nggak mau lihat yang lain. Mau lihat panda dulu ya, panda. Mau belanja deh, mau shopping. Iya, pokoknya orang Indonesia kalau datang ke Cina apa sih kalau nggak shopping, jalan-jalan. Tapi pengen tahu lebih ininya nggak sejauh itu. Makanya banyak student Indonesia di sini. Di Chongqing aja 362. Oh. Di Chengdu aja ada berapa? Hampir setiap kota loh ada orang Indo. Ini mahasiswa Indonesia. Keren. Sekarang itu edukasi ya. Nggak bisa dipungkiri lah bro, nggak usah jauh-jauh ke Amerika lah. Di sini aja nih.
Di lengkap. Sini, edukasi lengkap nggak kata. Iya. Lebih murah jauh, bro. Oh, jauh lebih murah. Amerika M ya. Situ paling cuman puluhan juta udah bisa ya kan. Puluhan juta. Yang aku tahu sekitar 30.000, 35.000 per semester. Amerika 1 M, bro. Setahun, bro. Diajarin nggak jelas. Udah jatuhnya komersial kan. Iya. Kalau di sini kan ya kuliah tetap ya tinggal di asrama, ya fokus belajar. SMA aja nggak pulang, udah masuk SMA di sini kan nggak pulang ke rumah. Iya. Tinggal di asrama. Iya. Nggak buang-buang waktu di jalan ya? Nggak ada, pokoknya udah belajar aja mereka. Ya, tapi kualitas manusianya yang dihasilkan kan bener dong. Iya, jadi disiplin, jadi kayak tentara gitu, bro. Udah bisa diatur gitu ya. Sudah dari kecil sudah dididik seperti itu. Iya, yang akhirnya mereka nggak salah kalau mereka akhirnya bisa lebih maju dan pinter-pinter orang-orang. Itu benar gitu. Yang akhirnya bisa making money apa segala macam. Ya ibaratnya beda lah. Cina beda kayak nggak seperti dulu. Iya. Kalau kita bicara dari kendaraan aja juga ngelihat Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce apa segala macam udah nggak ada. Banyak. Porsche udah kayak mobil kijang kali yang pakai di sini. Bener. Iya. Yang pakai Cayman lah apa segala macam, udah segala macam pakai Porsche sih. BMW, Mercy mah udah kayak orang mobil Toyota, Honda di sini. Setiap orang bisa pakai. Iya. Saya dengar mobil listrik di sana disubsidi. Masih sampai sekarang nggak, bro? Zaman saya dulu disubsidi. Masih. Kalau di Indonesia lucu, bro. Kena pajak ganda. Gitu. Kalau misalnya ada hybrid gitu ya. Motornya kena pajak, terus yang listriknya juga kena pajak lagi. Jadi lebih mahal daripada mobil yang pakai motor aja. Lucu kan? Itu yang bedanya tuh. Itu yang akhirnya tidak mendukung gitu loh. Itu kalau di sini kan mendukung gitu. Mereka mengutamakan, akhirnya udah orang pakai listrik apa segala macam, pemerintah ngedukung kan. Pajak nggak ada digitu-gituin. Robah ekosistem yang ibaratnya lebih bersih apa segala. Banyak kendaraan listrik produksi dari sini loh, banyak. Iya, ada Neo namanya ya, Neo yang mobil sportnya listrik gitu. Iya. Neo udah ada di sini dari segala macam, mulai motor, mobil ya ada. Gitu. Ibaratnya kalau orang pakai Tesla ya pakai di sini, pakai Tesla ya banyak yang pakai Tesla. Di Indonesia malah 2M, bro. Tesla 2M siapa yang beli, bro? Ya kan gila. Mau ngirit tambah bonjol di depan, bro. Hanya kelas atas yang bisa beli. Aneh ya kalau dipikir-pikir, kayak kebalikan gitu. Iya. Kayak memang sengaja dibikin susah gitu. Regulasinya itu benar loh. Itu benar loh. Kalau saya pikir tuh itu benar loh. Kayak hal-hal yang kayak gitu kayak dianggap apa ya? Padahal bukan mesin, bukan bensin gitu kan, hanya menggunakan baterai gitu kan. Kok jadi dipersulit gitu, jadi permahal apa segala macem. Sementara di Amerika sendiri mobil itu jadi laku banyak ya karena murah, betul, karena ramah lingkungan dan terjangkau. Betul. Tapi kalau di kita jadi harga 2. Ini macam-macam tipenya itu kan. Harganya ada yang sampai 4M kan. Kemarin aku lihat di Rans Entertainment tuh si Raffi Ahmad beli berapa? 4 biji apa 5 biji dia beli. Gila. Itu berbagai macam jenis dari mulai harga 1,8 sampai 4M. Kayaknya enggak ini ya, kayak enggak worth it. Iya ya mungkin orang yang kalau orang yang banyak duit ya enggak mikir gitu. Iya. Kalau orang yang pendapatannya paling udah ber-M-an per bulan ya udah nggak mikir kayak gitu. Ya apa-apa deh. Terus soal pendidikan juga di Indonesia juga lucu juga, bro ya, kurikulumnya kayak gitu. Mendingan kita, apalagi sekarang situasi COVID gini, mereka nggak bisa ke sekolah. Tapi bayar uang gedung dan lain-lain buat apa? Lewat Zoom aja semua. Harusnya ada edukasi. Yeah. Edukasi dari program pemerintahan gitu, bikin website kayak apa kayak yang bisa diakses semua orang gitu loh. Kurikulumnya kalau mau sama ya terserah. Tapi murid juga bisa milih dia suka apa, ujiannya apa. Jadi bukannya kayak peribahasa itu
Masa ikan lu suruh panjat pohon ya kan? Keahlian orang kan beda-beda. Masa musisi lu jadiin mathematician? Kan gila itu namanya. Kan itu Ya yang itu dia makanya. dibikin oleh Itu orang-orang. itu beda juga loh sama di sini. Kemarin yang kan di sini pada nggak sekolah itu aja ya. Jadi uangnya kan mereka sistemnya per tahun ya. Jadi karena tidak ke sekolah hanya belajar di rumah itu uangnya dikembalikan loh. Wow. Berapa bulan itu itu dikembalikan. Kalau Misalnya Indonesia cuma di diskon bro. Cuma di diskon 10%. Iya. Itu aneh. Gitu. Profit Oh, ini kan bro. enggak. Ya itu dia. Itu tuh. Nggak peduli apa yang dicetak dari sekolah kebanyakan ya. Nggak peduli muridnya gimana nasibnya. Pokoknya sekarang aku pingin cari untung dari orang tua murid. Itu sih kebanyakan. Ya itu kemarin kejadian sama anak-anakku juga begitu kejadian gitu loh. Ibaratnya kalian belajar di rumah ya tapi sekolah mesti tetap bayar bulanan. Gendeng gitu. Belajar online, belajar di rumah tapi mesti tetap bayar kayak normal kayak sekolah biasa. Aku nggak komplain, aku cuma bisa bilang top. Top segitu ya. Saya cuma jempol. Bagus. Tak gituin aja. Aku tak bilanginnya sama ibunya anak-anak. Nggak usah lagi cari yang kayak sekolah kayak gini lah. Mending homeschooling nggak sih bro? Iya nggak sih? Hah? Kita homeschooling terus kita nentuin pilihan anak ini mau apa. Kayak mata kuliahnya atau mata pelajarannya gitu sesuai dengan passion anak ini dari awal. Aku lebih setuju begitu. Nggak wasting time, nggak wasting money, ya kan? Iya. Aku lebih setuju gitu. Aku aja lihat sekarang ini dalam keadaan ngeliat kedua anakku yang berkembang dengan perhatiin apa yang mereka suka. Aku bilang, kamu sukanya apa? Aku sukanya science, Dad, sama math. Go ahead. Kamu jalanin. Kamu suka itu, yakin. Aku nggak pernah bosan belajar ini. Oke, bagus. Yang satu, kamu sukanya, aku suka bahasa, Dad. Aku suka language. Oke, fine. Cari. Tekunin terus. Tapi nggak bosan kan? Enggak, aku nggak bosan. Pokoknya aku cuma suka ini, language dan desain. Oke, go ahead. Silakan. Bener, bro. Karena ke depan itu makin dibutuhkan orang-orang spesialis, bro. Bukan yang generalis. Kamu bisa semuanya tapi sedikit-sedikit ilmunya nggak dipakai. Mendingan gue bayar orang yang mampu di bidangnya tapi skillnya tinggi banget. Udah gue bayar mahal, berani, ya kan? Itu betul banget. Itu betul. Nah, ini juga yang ibaratnya aku tadi lupa ngejelasin bahwa pekerjaan musisi ini ada spesialis. Ini nggak cuma hobi. Non-stop learning itu, bro. Ya iya, karena kalau kamu nekunin satu bidang ini bertahun-tahun melebihi dari 20 tahun, itu kamu udah spesialis gitu. Hanya di bidang ini gitu. Kayak sekarang kamu tekunin bisnis, aku udah puluhan tahun ini aku nekunin bisnisnya itu bidangmu bisnis sudah. Iya. Kamu mau geser kaki kamu melangkah mau ke art gitu. Belajar lagi. Agak sedikit harus belajar lagi kan. Akhirnya apa? Yang ini akhirnya berkurang nih. Yang udah kamu dapat ini, kamu kurangin. Taruhlah dari 100% kamu kurangin. Waktunya. 25% kan. Iya. Kayak kita ini spesialis. Iya. Art, seni, gitu. Bisnis itu udah spesialis lah. Mantap. Oke bro, aku tak makan siang dulu ya bro ya. Belum makan siang aku. Iya. Terima kasih banyak bro atas waktunya. Sama-sama. Aku senang. Akhirnya finally kita bisa ketemu. Face to finally face. Kita bisa face to face. Selanjutnya kita ketemuan. Iya, aku datang Surabaya. Siap bos. Aku juga rencana mau ke Cina sih. Mau ada urusan sedikit. Tapi nunggu COVID-nya ini nggak beres-beres. Dari kapan lalu mau ke Cina saya? Ke Guangzhou. Kemungkinan kabar international flight open itu akhir Juni. Ya? Oh Juni. Akhir Juni. Tapi regulasinya kan banyak bro. Harus ada syarat ini itu. Wah panjang dan. Iya kamu mesti tes itu COVID test. Jadi dari sana aku pulang Indo juga gitu lagi bro. Bisa dikarantina 14 hari mati aku bro. Sekarang kamu kesini karantina 14 hari. 1 hari 300 yuan loh. Mateng kok bro. Kali 14 hari wis berapa? Emang duitnya bro. Ya makanya kamu 14 hari nggak ngapa-ngapain. Pas kamu datang ke Cina 14 hari di kamar aja. Baru kamu boleh keluar. Kamu wasting time 14 hari. Wow. Dan wasting money. Iya. Tahan dulu lah. Tahan dulu. Oke. Thank you bro ya infonya. Ya. See you bro. Sama-sama Mas Sukses. Bro. Ya, bye-bye. Sukses juga ya.